Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nizar Nilam Production. Di komen-komen sosmed hari ini gempar karena lagu MBG, yaitu Mas Bahlil Ganteng. Dan kalau nggak salah aku mengetahui sebelumnya ini lagunya itu dinyanyikan oleh band atau laki-laki gitu ya, sebelum pada akhirnya suaranya itu berganti jadi perempuan. Menurutku itu mungkin AI karena suaranya begitu familiar dan model musiknya juga menarik. Tapi yang aku akan bahas hari ini itu adalah bagaimana embracing atau penerimaan itu sangat-sangat penting untuk mengubah hal-hal besar gitu ya. Dari sini kita bisa mulai membedah mulai dari Pak Bahlil. Itu sebelumnya terkenal di media sosial, di khalayak ramai itu sebagai semacam orang yang dipersalahkan karena statement-statement yang sangat-sangat kontroversial gitu ya, dalam tanda kutip kontroversial. Saya kira bertahun-tahun. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi dari awal, Pak Bahlil itu awal menjabat representasi pemuda Papua atau orang Papua yang akhirnya mampu mengambil peran di pemerintahan Indonesia gitu ya. Lalu lambat laun banyak semacam statement-statement beliau yang akhirnya membuat masyarakat itu geram, terus marah gitu kan. Dan kalau saya pikir sebenarnya beliau cukup terbuka gitu ya, cukup terbuka untuk budaya yang ada di Indonesia. Beberapa statementnya itu yang memang kayak misalnya, dulu saya itu waktu jadi aktivis saya marah betul sama pejabat-pejabat gitu yang bawa mobil bagus. Terus waktu saya jadi pejabat saya bilang enak juga barang ini ya, kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak banyak di budaya Indonesia itu yang bisa menerima hal itu gitu. Nah kalau misalnya kita lihat kemenangan, misalnya kita tarik contoh kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton, itu kan karena Donald Trump memberikan suatu suasana yang embracing gitu ya, yang suatu penerimaan yang cukup kuat bahwa dirinya melakukan statement ya ini memang saya seperti ini dan saya jujur terhadap hal ini gitu. Yang lain tidak berani untuk melakukan itu secara jujur. Akhirnya di periode keduanya dia menang gitu kan. Nah Pak Bahlil ini juga sangat menarik karena ketika dia dianggap sebagai orang yang bermasalah di khalayak umum, terus muncullah lagu MBG ini, Mas Bahlil Ganteng itu sepertinya di embracing gitu, diterima, di embrace dengan baik, diterima sampai pada akhirnya ada turning point di situ. Orang mulai membicarakan terus namanya Mas Bahlil Ganteng, Mas Bahlil Ganteng. Seolah-olah image-nya berubah jadi orang yang lucu, bisa dipercandakan, dan dia tidak memberikan statement apapun. Sejauh yang saya ketahui, dia tidak memberikan statement yang keras mengenai hal itu atau marah terhadap hal itu. Dia santai saja, teman-teman. Ketimbang apa yang sudah terjadi belakangan ini, banyak sekali pejabat-pejabat publik atau orang-orang yang dalam jabatan-jabatan struktural, kalau misalnya ada guyonan-guyonan, dijadikan masalah yang cukup besar gitu kan. Contohnya Mas Panji Pragiwaksono dengan mensreanya akhirnya kan mendapatkan begitu banyak serangan gitu kan. Tapi Pak Bahlil ini movingnya special move gitu ya, dia menerima hal ini, dan pada akhirnya banyak sekali apalagi netizen yang usianya mungkin Gen Z atau Gen Alpha bahkan itu berubah arahnya menjadi menyenangi sosok ini melalui lagu tersebut. Kan lucu tuh kan, MBG Mas Bahlil Ganteng gitu kan. Dan efeknya juga kemana? Efeknya juga menjadi MBG itu kayak semacam hal yang
jadi enteng untuk dibicarakan, padahal sebelumnya banyak orang mempertanyakan permasalahan kasus di mana-mana, 11.000 anak keracunan dan sebagainya, bocor anggaran. Jadi semuanya ini saya nggak tahu apakah ini sudah disetting sebelumnya atau enggak, saya nggak tahu, tapi teknik untuk penerimaan situasi dan keadaan yang seperti ini itu menjadi turning point atau titik baliknya program-program atau sosok-sosok yang ada di pemerintahan bisa diterima di masyarakat gitu kan. Dan yang menarik lagi adalah ada sosok Pak Jokowi yang kemarin posting orang-orang yang selalu berada di depan rumahnya, katanya tembok ratapan dan sebagainya. Saya juga kurang paham karena saya nggak pernah ke sana. Itu mulai bikin kayak semacam konten-konten tentang lagu-lagu Mas Bahlil Ganteng itu di depan rumahnya gitu, di area rumahnya Pak Jokowi itu. Dan itu saya lihat anak muda semua gitu ya, yang mungkin saya perkirakan usianya antara 17 sampai 25 tahun. Narasinya yang ada di komen yang sebelumnya itu semuanya hampir banyak yang negatif, saya nggak bisa bilang semuanya negatif, tapi banyak yang negatif, jadi sangat menarik, jadi sangat positif gitu kan. Nah ini apakah di belakangnya ada agenda terselubung atau memang ini memang secara natural terjadi seperti itu, saya juga kurang paham. Saya akan kembalikan kepada teman-teman bagaimana pendapat teman-teman tentang fenomena ini terjadi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mencet tombol lonceng dan share untuk kalian kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk banyak orang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.